Selamat pagi anak-anak. Biasa sebelum kita mulai, izinkan dulu Bapak mengaturkan puji pengantin karya. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik. Dan mohon maaf anak-anak, izinkan dulu Bapak melepas masker karena Bapak juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Di sini juga Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu kepada anak-anak, apakah semuanya sudah menerapkan protokol kesehatan? Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, Bapak di sini ingin mengecek dulu kehadiran daripada anak-anak. Untuk ketua kelas, ada yang izin hari ini? Tidak ada. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat. Baik anak-anak, Bapak lanjutkan dengan topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu sikap optimis dalam belajar. Berdasarkan topik layangan yang akan kita bahas pada hari ini, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum yaitu anak-anak dapat mengembangkan sikap optimis dalam belajar. Ada tujuan khususnya. Yang pertama, anak-anak dapat menemukan manfaat sikap optimis dalam belajar. Yang kedua, anak-anak dapat merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap optimis dalam belajar. Yang ketiga, yaitu anak-anak dapat membangun sikap optimis dalam belajar. Bapak di sini juga akan menyampaikan langkah-langkah kegiatan kita. Langkah-langkah kegiatan kita dimulai dengan kegiatan awal, inti dan penutup. Nah, untuk alokasi waktu yang kita sediakan itu 1 kali pertemuan, yaitu 1 kali 45 menit. Ya, perhatikan di depan. Bapak akan memberikan ice breaking berupa mencermati gambar yang ada di depan. Coba lihat, perhatikan di depan. Bisakah anak-anak menemukan wajah orang? Yang manakah? Silakan duduk. Baik, berikan tepuk tangan dulu. Silakan duduk, Oke ya. Ya, silakan duduk. Silakan ditunjukkan. Sebenarnya ini gambar biji kopi. Di dalam biji kopi itu ada gambar wajah. Tadi sudah ditemukan 2. Jadi kita perlihatkan. Jadi sekarang Bapak perlihatkan lagi 1 ya. Berapa ada? 3. Harus butuh konsentrasi ya. Untuk melihat, mengamati gambar yang Bapak sampaikan di depan. Setelah Bapak laksanakan ice breaking untuk meningkatkan kekompakan anak-anak pada pemberian layanan hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu, apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap. Baik, sekarang kita lanjutkan kegiatan kita pada kegiatan inti. Dan Bapak harap anak-anak memperhatikan video yang Bapak tayangkan lagi sebentar. Setelah anak-anak melihat, menyimak tayangan video, Bapak akan memberikan link Google Form untuk diisi. Tujuannya untuk mengetahui pengetahuan awal anak-anak tentang materi yang Bapak sampaikan. Barangkali anak-anak pernah mendengar, pernah membaca materi sikap optimis dalam belajar pada hari ini. Sebaliknya, para optimis memiliki biasa berpikir melihat sisi baik dari setiap situasi, orang,
peristiwa. Optimisme kita yakin bahwa tidak akan pernah ada buruk yang bisa terjadi, dan semuanya pasti selalu berjalan baik, tidak peduli apapun. Optimisme kita bisa membuat orang terlalu percaya diri sehingga tidak trauma, tidak melakukan kesalahan yang baik. Kemungkinan besar ia akan gagal, atau orang yang akan mengikuti triathlon. Ia merasa mampu mengikuti lomba itu, di mana dia harus berenang, bersepeda, dan berlari jarak jauh tanpa henti, tapi tidak mempersiapkan fisiknya dengan baik. Bisa-bisa ia mengalami kecelakaan karena tidak kuat mengikuti lomba itu sampai selesai. Jadi, sikap optimis yang baik bukan berarti mengabaikan tantangan, menganggap perasaan yang buruk atau kesulitan dalam hidup itu tidak ada. Namun orang optimis terbiasa memandang tantangan dan masalah itu dari sudut pandang yang positif. Orang optimis biasa bersikap rasional saat mengalami kejadian buruk. Bukannya melulu mengalahkan diri sendiri, mereka mencoba melihat tantangan dan masalah dengan jernih. Dia mungkin menyadari bahwa penyebabnya gagal ulang adalah karena kurang kesiapan belajar, bukan karena kemampuan belajarnya yang kurang. Apalagi kemampuan belajar juga selalu bisa ditingkatkan dengan baik. Persiapan belajar yang lebih baik adalah solusi dari masalah. Orang optimis juga menyadari bahwa masalah itu bersifat sementara. Semua tantangan akan berlalu pada waktu itu. Tantangan bahkan bisa diubah menjadi kesempatan dengan usaha, kreativitas, dan tekun. Jadi, wajarlah kalau orang optimis itu biasanya lebih sukses dalam studi dan karir mereka, lebih harmonis dalam menjalin hubungan dengan orang lain, dan lebih bahagia dengan hidupnya. Sekarang Bapak lanjutkan dengan mengirimkan Google Form. HP-nya bisa dipegang ya. Sekarang Bapak kirimkan link Google Form ke grup kelasnya. Jadi silakan dikerjakan secara singkat saja jawabannya berdasarkan pemahaman awal anak-anak tentang materi ini. Pak sudah ya? Bapak sudah mengirimkan linknya. Silakan mulai bisa dikerjakan. Bapak berikan waktu maksimal 2 menit saja. Nanti anak-anak ada yang menyampaikan apa yang sudah dikerjakan melalui link Google Form itu. Untuk sekarang Bapak minta perwakilannya 1 orang untuk menyampaikan apa yang sudah ditulis ataupun dijawab di link Google Form terkait pemahaman awal tentang sikap optimis dalam belajar. Silakan, siapa yang mau mewakili? Terima kasih telah mengirimkan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dika Inoviani, nomor absen 12. Yang pertama, contoh sikap optimis yaitu percaya diri dan selalu berpikir positif saat pembelajaran dan mampu untuk menjawab soal-soal walaupun soal tersebut sulit. Yang kedua, faktor atau penyebab yang mempengaruhi sikap optimis. Faktor yang mempengaruhi sikap optimis yang telah saya pahami yaitu sikap harga diri yang tinggi dan percaya diri yang tinggi. Yang ketiga, jelaskan secara singkat salah satu cara untuk membentuk sikap optimis tersebut. Pada dasarnya, seseorang yang memiliki sikap optimis itu akan mudah bangkit kembali dan mampu untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, berikan tepuk tangan kepada Noviani ya. Terima kasih banyak ya Noviani sudah memberikan pendapatnya. Bapak akan lanjutkan ke kegiatan selanjutnya yaitu memberikan materi dengan slide PowerPoint. Kita mulai dari pengertian ya. Pengertian dari sikap optimis dalam belajar. Sederhananya adalah sikap yang percaya diri dengan keyakinan diri sendiri, tidak pernah putus asa, tidak pernah menyerah dalam menggapai tujuan. Dalam hal ini mencapai hasil belajar atau prestasi belajar.
Nanti setelah pemberian layanan ini Bapak akan berikan link materi ini, ya, untuk meningkatkan pemahaman anak-anak tentang materi sikap optimis dalam belajar. Manfaat sikap optimis itu sebenarnya kalau anak-anak mencari itu banyak. Nah, Bapak di sini menjelaskan hanya 4 saja. Yang pertama, tetap bisa menjaga kesehatan. Manfaat sikap optimis dalam belajar mampu juga menjaga kesehatan fisiknya. Yang ketiga itu keberhasilan copying. Copying itu adalah cara yang dilakukan individu dalam mencegah, mengatasi masalah yang dihadapi. Orang-orang yang optimis itu mampu mencegah, mengatasi masalah yang dihadapi. Yang keempat, kualitas hidup dan adaptasi tujuan. Orang-orang yang memiliki sikap optimis pasti akan menciptakan suasana kebahagiaan dirinya sendiri untuk lebih giat, lebih berusaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sikap optimis dalam belajar, yang pertama dari faktor luar, itu dari faktor dukungan keluarga, salah satunya. Kemudian dari dalam diri itu ada motivasi, ada keyakinan, percaya diri juga masuk di sana. Itu yang mempengaruhi sikap optimis dalam belajar dilihat dari faktor dalam diri sendiri. Istilah lain itu namanya faktor egosentris dan etnosentris, seperti yang sudah ditayangkan di layar. Yang terakhir, cara membangun sikap optimis dalam belajar. Yang pertama, apa anak-anak bisa dibaca di depan? Berpikir positif. Yang kedua, Mengambil hal baik dari setiap kejadian. ya, berpikir positif, mengambil hal baik dari setiap kejadian. Kemudian yang ketiga, mencoba menyalahkan diri sendiri, berhenti menyalahkan diri sendiri, menghindari kata-kata atau ungkapan negatif, kemudian berfokus pada masa sekarang dan masa depan, dan terakhir bergaul dengan orang-orang yang positif. Kita akan lanjut dengan kegiatan kelompok. Nah, di sini Bapak meminta anak-anak untuk membuat kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang siswa, di mana kelompoknya tidak boleh sama dalam arti cewek semua, laki semua. Setelah itu Bapak akan menyampaikan tugas dan kewajiban kelompok, termasuk juga masalah yang akan dipecahkan secara kelompok. Baik anak-anak, silakan dicari kelompoknya ya. Cari kelompoknya. Jangan ada yang sama. Sudah? Sekarang Bapak tanya dulu. Untuk kelompoknya sudah diberikan nama kelompok? Yang mana kelompok 1? Kurang semangat. Coba diulang. Mana kelompok 1? Saya. Kelompok 2? Saya. Kelompok 3? Saya. Tiga semangat. Kelompok 4? Saya. Baik anak-anak, untuk tugas yang akan diselesaikan secara kelompok, di sana nanti Bapak akan memberikan lembar kerja kelompok. Dalam lembar kerja kelompok itu ada petunjuk, ya. Di sini setiap kelompok dan anggota kelompoknya wajib mencermati petunjuknya dengan baik sebelum dikerjakan. Bapak minta anak-anak membagi tugas, membagi diri dalam kelompok. Ada yang memahami, ada yang membaca lembar kerja yang telah diberikan berdasarkan petunjuk yang ada yang membantu mencari informasi di internet. Nanti Bapak juga akan memberikan link
cari di internet dalam memudahkan anak-anak mengerjakan tugasnya secara kelompok. Untuk setiap kelompok silakan membagi tugas. Nah, di depan Bapak akan tayangkan link bahan referensi dari internet untuk bisa dicari di internet ya. Ini linknya. Silakan diperhatikan di depan, dan anak-anak yang diminta untuk mencari referensi di internet oleh kelompoknya, Bapak akan kirimkan di grup kelasnya ya, sebagai referensi anak-anak dalam memecahkan masalah. Silakan diklik linknya, dicari informasinya apa yang mungkin bisa didapatkan oleh anak-anak untuk memecahkan masalah yang ada pada lembar kerja kelompoknya. Baik anak-anak, bagaimana? Sudah selesai dikerjakan? Sudah. Bapak rasa semuanya sudah bisa dijawab dengan diskusinya yang sudah dilakukan. Jadi Bapak minta perwakilan kelompoknya sekarang untuk mempresentasikan di depan. Ya. Bagaimana, siap presentasi? Siap. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan di depan. Berikan tepuk tangan dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Nadia Sadari Fitri, saya absen 19, dan kelompok saya Gusti Bagus Serta Divananda absen 2, Kade Ella Puspita Dewi absen 4, Dr. Rita Agustini absen 8. Di sini saya akan mempresentasikan lembar kerja kelompok. Yang pertama, satu contoh sikap dalam belajar yang telah kelompok kami pilih adalah Nadia dan Clarita tidak takut dengan kegagalan, pantang menyerah, dan segera bangkit dan berusaha kembali. Yang kedua, langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok kami untuk membangun sikap optimis dalam belajar tersebut adalah: yang pertama, berpikir positif; yang kedua, mengambil hal baik dari setiap kejadian; yang ketiga, berhenti menyalahkan diri sendiri; yang keempat, berfokus pada masa sekarang dan masa depan; yang kelima, bergaul dengan orang-orang berpikir positif; yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, manfaat dari sikap optimis dalam belajar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang positif; yang kedua,
mengurangi stres. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan dari kelompok 2. Ya, silakan kelompok 4 ya untuk memberikan tanggapannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nafasa. Di sini saya akan menambahkan langkah-langkah dari kelompok 2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok kami untuk membangun sikap optimis dalam belajar tersebut adalah: pertama, rajin belajar; kedua, percaya diri; ketiga, rajin datang ke sekolah; dan yang keempat, rajin mengikuti pelajaran yang ada; dan yang kelima, serta menyimak dengan serius pembelajaran tersebut. Sekian dan terima kasih. Saya tutup dengan Pramu Santi. Santi, Om. Selanjutnya Bapak minta kepada kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3 untuk perwakilannya untuk mempresentasikan. Selamat pagi. Nama saya Nyoman Rasanta Moci. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan teman-teman saya di Kalimantan ini Made Wiratu, Made Ansi, dan Made Anisina. Nah, yang pertama, satu contoh sikap dalam belajar yang telah kelompok kami pilih adalah si Adi Sana tidak gampang menyerah kalau melihat soal yang sulit untuk dikerjakan. Yang nomor 2, langkah-langkah yang dilakukan oleh kelompok kami untuk membangun sikap optimis dalam belajar tersebut adalah tidak gampang putus asa dan mengambil hak baik dari setiap kejadian. Yang nomor 3, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, manfaat dari sikap optimis dalam belajar tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, membantu pribadi untuk melakukan tanggung jawab dan membentuk pribadi yang tidak cepat putus asa, yakin terhadap hasil sendiri. Bapak minta untuk kelompok lain juga memberikan tanggapannya. Ini saya akan memberikan sedikit tanggapan kepada kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ode dari kelompok 1. Jadi manfaat dari sikap optimis itu dengan kita selalu berpikir positif dan percaya diri dapat membuat kita bangkit dari kegagalan serta mampu mencari solusi untuk mengatasi kesulitan. Terima kasih banyak Moce sudah mewakili kelompok 3 untuk melakukan presentasi. Presentasi dari kelompok kami tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om. Sekarang waktunya masing-masing kelompok anak-anak untuk membuat kesimpulannya. Silakan dibuat kesimpulannya. Diskusikan dengan temannya dalam satu kelompok. Baik, bagaimana kelompoknya sudah selesai membuat kesimpulan? Jadi Bapak minta silakan dibacakan satu perwakilan kelompok saja. Mungkin dari kelompok 4 silakan membacakan kesimpulannya secara singkat saja. Perkenalkan, nama saya Yusuf Nafasa dari kelompok 4. Di sini saya akan menyimpulkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kesimpulannya membantu pribadi yang lebih baik, pribadi yang bisa bertanggung jawab, tidak gampang putus asa, dan terus percaya diri terhadap diri sendiri. Setelah anak-anak membuat diskusi, melakukan diskusi dalam kelompok, kita akan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Tapi sebelumnya Bapak minta kepada anak-anak untuk kembali ke posisi awal, ke posisi duduk di awal. Silakan. Sebelum kita lanjut dulu ke tahap untuk, Bapak akan menyampaikan link Google Form untuk dikerjakan setelah pemberian layanan ini kita akhiri, ya. Sekarang Bapak kirimkan linknya, diperhatikan.
Tapi ingat, jangan dikerjakan dulu. Setelah pemberian layanan ini baru dikerjakan. Kita lanjutkan ke dalam kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup ini Bapak minta perwakilan anak-anak untuk merangkum proses kegiatan layanan yang kita lakukan pada hari ini. Baik anak-anak, siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya terkait dengan proses kegiatan layanan yang kita lakukan pada hari ini? Ya, silakan Era menyampaikan pendapatnya. Perkenalkan, nama saya Kadaira Puspa Dewi. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya terkait proses pemberian layanan yang telah dilakukan. Adapun proses pemberian layanan yang bisa saya rangkum sesuai dengan topik, yaitu sikap optimis dalam belajar. Maka dapat saya sampaikan bahwa proses pemberian layanan secara keseluruhan yang dilakukan sudah dirasakan kondusif, nyaman, dan menyenangkan karena dapat dilakukan dengan penuh perhatian, saling menghargai, dan saling memberikan masukan dan pendapat terkait pemecahan permasalahan. Serta yang paling penting, pemberian layanan dapat mudah dipahami dan dilaksanakan dalam kegiatan belajar dan kehidupan sehari-hari di rumah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan pramusabi. Berikan tepuk tangan kepada kakak. Luar biasa sekali menyampaikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan dari awal proses kegiatan yang dilakukan sampai sekarang. Bapak akan meminta mengajak anak-anak untuk merangkum evaluasi kegiatan kita. Yang pertama itu Bapak akan memberikan lembar evaluasi untuk dikerjakan, tapi dikerjakan melalui link Google Form juga, ya. Ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan layanan yang diberikan pada hari ini. Dan juga Bapak juga memberikan link survei hasil layanan. Bapak memberikan survei kepada anak-anak untuk diberikan penilaian terkait dengan keberhasilan layanan yang Bapak berikan pada hari ini. Bagaimana sudah? Bagaimana sudah bisa dibuka? Sudah bisa dibuka? Nanti dibuka setelah kegiatan ini diakhiri, diisi setelah kegiatan ini diakhiri, ya. Jangan sampai lupa diisi, ya. Kita tunggu hasil jawaban anak-anak sampai dengan sore hari ini. Tetap mengingatkan kembali, LKPD-nya juga dikerjakan, lembar evaluasi hasilnya juga dikerjakan, surveinya juga dikerjakan. Kemudian Bapak lanjut dengan kegiatan selanjutnya. Bapak juga akan melakukan wawancara singkat terkait dengan hasil layanan yang kita lakukan pada hari ini. Bapak menyiapkan beberapa pertanyaan. Hanya 6 pertanyaan yang Bapak sampaikan. Yang lainnya mohon diperhatikan. Semua fokusnya kepada Aima. Ya, semua fokusnya kepada Aima. Perhatikan pertanyaan yang Bapak sampaikan, karena pertanyaan ini juga Bapak berikan di lembar wawancara di Google Form-nya. Ya. Yang pertama, Aima, bagaimana kondisinya pada hari ini? Tetap semangat, sehat? Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama dulu, ya. Mulai pertanyaan pertama, apakah Aima memahami dengan baik tujuan dari materi yang disampaikan? Ya, karena menurut saya sendiri materi yang disampaikan cukup menarik untuk disimak dan dipelajari, apalagi dengan menayangkan video dan PowerPoint yang diberikan, jadi saya lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Oke, terima kasih banyak Aima, ya, sudah memberikan pendapatnya. Yang kedua, di sini juga Bapak ingin tanyakan, apakah Aima memperoleh banyak pengetahuan dan informasi dari materi yang disampaikan? Ya, karena dari materi tersebut saya dapat lebih mendapat pengetahuan yang lebih luas dan serta menambah wawasan saya tentang pengetahuan dari materi
Baik, jawabannya luar biasa sekali Ayumang ya. Apakah yang ketiga ya? Apakah Ayumang menyadari pentingnya bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan? Iya, karena menurut saya dengan kita belajar materi tersebut bisa meningkatkan prestasi saya dan sikap belajar saya di sekolah serta bisa mengembangkannya terhadap diri sendiri ataupun ke masyarakat. Baik, terima kasih banyak Ayumang. Ini sudah pertanyaan yang ketiga. Yang keempat, apakah Ayumang meyakini diri akan lebih baik apabila bersikap sesuai dengan materi yang disampaikan? Ya, saya meyakini diri sendiri karena dengan bersikap sesuai materi tersebut kita dapat berusaha dan berjuang menggapai hasil belajar yang lebih baik serta selalu mencoba usaha dan tidak pernah putus asa. Yang kelima, apakah Ayumang dapat mengembangkan perilaku yang lebih positif setelah mendapatkan materi yang disampaikan? Tentunya iya, karena dengan belajar sikap optimis dalam belajar tersebut, selain saya dapat mengembangkannya di sekolah, saya juga bisa mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari saya di rumah, baik dengan keluarga ataupun masyarakat. Nah, yang terakhir, apakah materi yang disampaikan dapat mengubah perilaku Ayumang menjadi lebih teratur dan bermakna? Ya, karena menurut saya dengan materi tersebut mudah-mudahan bisa mengubah sikap saya menjadi lebih baik dan bisa mengembangkan materi tersebut di kehidupan saya dan diri saya. Sekarang di sini Bapak ingin anak-anak juga menyampaikan rencana apa yang akan dilakukan setelah pemberian layanan ini dilakukan. Siapa yang kira-kira bisa? Ya Pak. Silakan. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak, Guru dan teman-teman semuanya karena saya mencatat rangkuman kegiatan selanjutnya. Maka di sini saya akan membacakannya saja. Sebelumnya Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Menurut pendapat saya terkait dengan rencana kegiatan selanjutnya yang bisa saya lakukan setelah pemberian layanan adalah: yang pertama, selalu melatih diri untuk berusaha dan terus mencoba mencapai tujuan belajar yang diharapkan tanpa putus asa dan tanpa menyerah. Contohnya yaitu selalu berusaha mengerjakan tugas secara maksimal serta tidak akan pernah menyerah dan berputus asa dalam berusaha untuk meningkatkan hasil belajar. Yang kedua, membiasakan diri untuk tidak akan pernah berhenti melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan dalam menggapai prestasi belajar di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan tadi. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan karena sakti. Kemudian kita lanjutkan dengan pesan dan harapan. Setelah pemberian layanan ini, pesan dan harapan anak-anak apa saja yang ingin disampaikan menurut pendapat anak-anak. Silakan, siapa yang bisa? Ya, silakan. Baik, mohon maaf kepada Bapak dan teman-teman saya karena saya mencatat pesan dan harapan, maka di sini saya akan membacakan saja. Dengan memiliki sikap optimis dalam belajar, mampu membuat kita melatih diri untuk selalu berusaha melakukan yang terbaik. Harapan saya terkait pemberian layanan yang sudah dilakukan pada hari ini. Semoga layanan yang diberikan tetap bisa diberikan kepada kami di lain waktu dan kesempatan. Karena saya menganggap pemberian layanan yang diberikan sangat memberikan manfaat bagi kami serta mendapatkan pengetahuan baru khususnya dalam pengenalan sikap optimis dalam belajar. Jadi tadi sudah disampaikan pesan dan harapannya. Nah, untuk sekarang karena semua sudah selesai kita lakukan, kita akan menutup kegiatan pemberian layanan ini dengan menundukkan kepala sejenak atau berdoa kembali. Mudah-mudahan apa yang menjadi
pengalaman kita pada hari ini, informasi yang didapatkan anak-anak pada hari ini, pengetahuan yang didapatkan oleh anak-anak pada hari ini mampu menambah wawasan anak-anak dalam kehidupan di sekolah, dalam belajar maupun di kehidupan di rumah. Ya, silakan semuanya bisa berdiri dulu sejenak. Untuk berdoa, Bapak minta kepada ketua kelas untuk memimpin. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak akhiri kegiatan hari ini dengan